Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Abdul Hakim dari MKS 3B. NIM 1199230058. Mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Dosen Pak Dadang, Bapak Dadang Husein Sobana, HMAG. Saya di sini akan memaparkan UTS saya di mata kuliah Bank dan Industri Keuangan. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil. Maka dibuatlah sebuah kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijaksanaan moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tugas BI selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya pengawasan yang dilakukan oleh BI merupakan pengawasan makroprudensial dengan tugas yang dimiliki oleh BI. Maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud OJK, dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK: 1. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK: menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK: melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan jasa, dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah?
di mana perbankan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal syariah, perbedaan suku, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah. Yang pertama saham, 2 suku, 3 reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan antara ketiga produk syariah tersebut. Yang pertama saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. 2. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah, Islamic bonds. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan suku. Suku berasal dari bahasa Arab. Sak artinya tunggal. Suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau suku merupakan suatu surat berharga efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. 3. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah. Dana reksa saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai pada pasar modal syariah. Adapun rinciannya sebagai berikut. Transaksi tanpa riba, terhindar dari praktek spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah. Emiten yang tergolong syariah, transaksi menggunakan akad. Pertanyaan nomor 4. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jawabannya boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko, sharing of risk, dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan
atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi apabila kendaraan tidak terjadi apapun. Maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Atas semuanya, mohon maaf. Sekian dari saya, Furqan Abdul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.